قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Dan terkhusus di hari-hari sekarang ini di mana orang-orang pada khawatir dengan tersebarnya virus corona, dan virus ini memberikan hikmah kepada kita dengan adanya bencana ini. Kita melihat banyak perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semula dicibir, yang semula dihina, ya dipandang yang aneh-aneh, ya justru cara mengantisipasi tersebarnya virus ini sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjabat tangan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu disyariatkan, adalah kebaikan. Kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, tidak boleh. Sebelumnya orang-orang menganggap ekstrim kalau ada laki-laki yang tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Sekarang yang kita lihat tidak boleh berjabat tangan supaya menghindari terjangkitnya virus tersebut. Orang-orang disuruh pakai masker, laki-laki dan perempuan disuruh pakai masker. Alhamdulillah, wanita-wanita kaum muslimin sebahagian besarnya menggunakan cadar. Disuruh untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Juga demikian dalam syariat Islam, lebih baik kita berada di dalam rumah daripada
di luar rumah beraktivitas yang tidak bermanfaat, apalagi bagi wanita. Ya, tempat yang terbaik bagi wanita itu adalah di dalam rumahnya. Ya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ya virus ini. Kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ingatkan bahwa iman kepada takdir itu tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar tetap kita lakukan, tetapi ya, jangan kita berlebihan dalam kekhawatiran, karena itu bisa menyebabkan terkikisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya khususnya dalam masalah iman kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan akan tertimpa sesuatu yang menyakitkan, akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pasti akan terjadi. Ya, sekalipun kita berada di tempat yang banyak tersebar wabah penyakit, kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita tidak akan terkena. Ya, kesemua kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menafikan ikhtiar. Hal yang paling utama untuk kita perhatikan juga berkaitan dengan ini, ya adalah ancaman yang selalu berada atau menyertai kita, yang selalu membuntuti kita, yaitu kematian. Kematian itu adalah ancaman. Sebagaimana sekarang disikapi, ya virus corona itu mengancam kita karena dampak yang paling menakutkan dari virus ini apa? Kematian. Itu mati, kalau kena itu mati. Padahal belum tentu mati. Kan sebagaimana yang diberitakan, orang-orang yang terkena virus itu banyak yang sembuh kan? Ya, belum tentu mati. Tapi kematian yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya, kebanyakan orang justru merasa aman. Padahal itu datang, kematian itu bisa datang tiba-tiba, tanpa didahului sakit pun bisa. Ya. Kalau ajal telah tiba, maka tidak bisa dimajukan ya, sedetik, tidak bisa juga dimundurkan sedetik. Ya, lalu apa yang kita persiapkan untuk kematian itu? Antisipasi apa yang kita lakukan ya untuk menghadapi ya, kematian itu? Artinya mengantisipasi di sini bukan menghindari kematian supaya tidak mati, tidak. Semua pasti akan mati. Tapi apa setelah kematian? Kita akan menuju ke tempat yang menyenangkan, di mana kita bisa beristirahat di sana, atau kita akan dimasukkan ke tempat yang tidak ada istirahatnya selamanya. Itu yang kita persiapkan. Nah, seharusnya ini yang menjadi ya, perhatian kita, selalu mengingat ya kematian itu. Jangan nanti ya, ada ya, virus, ada wabah, ya, berbagai macam wabah, lalu kemudian kita menghindarinya karena takut mati. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan bahwa kematian itu datang tidak menunggu waktu. Kalau sudah tiba waktunya ya sudah. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga diundurkan. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling kokoh, tetap dia akan datang. Ya. Tidak perlu kita khawatir ikhwas sekalian, tapi terus kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa jadi ya, ini adalah merupakan ya, teguran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengesampingkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, sekaligus juga menjadi hukuman bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita tinggalkan virus corona karena ada yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu ya, virus kesyirikan.
termasuk juga virus Carlota. Ya, itu juga berbahaya, bisa menimpa juga para ahlul ilmi. Ya, ahlul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu bisa tertimpa virus ini. Nah, itu berbahaya. Nah, selalu juga kita ingatkan. Ya, selalu juga kita ingatkan. Baik. Kita lanjutkan bahasan dari penjelasan al-usul ats-tsalatsah. Ya, setelah ya muallif ya berbicara tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah hijrah, ya bersafar ke negeri kafir, tinggal di negeri kafir, ya, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala beliau katakan, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam mithlu az-zakah was-shaum wal-hajj wal-jihad wal-adhan wal-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i al-Islam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di Madinah, ya, beliau hijrah dari Makkah dan tinggal di Madinah, maka kemudian beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang syariat Islam yang lainnya seperti zakat. Jadi zakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di Madinah. Puasa, haji, jihad, termasuk adzan, al-amr bil ma'ruf, ya, wan nahy 'anil munkar, ya, dan syariat-syariat yang lainnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan, bahwa muallif rahimahullah taala berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah An-Nabawiyah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang lain yang belum diperintahkan ketika di Makkah. Karena sungguhnya fi Makkah, ya, ketika di Makkah fokus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam masalah tauhid. Ya, fokus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Makkah itu adalah masalah tauhid. Selama berapa tahun? Selama, ya, 10 tahun itu fokus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tauhid. Baru kemudian tahun ke 11, 12 dan 13 mulai ada pensyariatan, seperti pensyariatan salat. Ya. Pensyariatan salat 5 waktu itu di tahun keberapa? Kita sudah bahas lalu. Ya, tahun ke-12. Ya. Tahun ke-10, akhir tahun ke-10 dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, walam tufrat alaihi zakah. Ya, saat beliau berhijrah ke Madinah belum disyariatkan, belum difardukan tentang zakat, puasa, haji, ya, dan juga, ya, syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa dhahiru kalamil muallif rahimahullah taala anna az-zakah furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Ya, yang nampak dari perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala bahwasanya zakat itu, ya, diturunkan pensyariatannya ketika di Madinah secara, ya, asal dan tafsil. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna az-zakah furidat awalan fi Makkah. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa asal pensyariatan zakat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di Makkah. Akan tetapi secara terperinci, ya, belum disebutkan, ya, belum dirinci ketika masih di Makkah. Semacam nisabnya berapa, ya, kemudian takdir, ya, berapa yang akan dikeluarkan, yang wajib untuk dikeluarkan dari zakat mal.
Itu belum diturunkan ketika di Makkah. Nanti di Madinah baru kemudian ada tafsilnya. Ya, ada rinciannya. Berapa nisab zakat? Ya, berapa miqdarnya, ukurannya yang akan dikeluarkan. Ya. Ya, karena kata sebagian ahlul ilmi bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat, ya, ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu turunnya di Makkah. Ayat-ayat Makkiyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya pada hari ya ketika memanen. Ini zakat apa? Zakat pertanian. Ya. Ayat ini adalah Makkiyah. Juga ayat yang lain walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya, dan orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak ya yang ma'lum ya. Lis-sa'ili wal mahrum. Ya bagi para ya peminta-minta. Orang yang meminta ya dan orang-orang yang terhalangi dari harta. Ada orang-orang miskin. Ya. Ada haknya orang-orang miskin pada harta orang-orang kaya itu. Ayat ini diturunkan di Makkah secara umum. Ya, asal pensyariatan zakat itu diturunkan ketika di Makkah. Wa ala kulli hal fastiqraru zakati wa taqdiru ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayani mustahaqqiha kana fil Madinah. Ya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan adapun perincian daripada zakat ini maka dia diturunkan di Madinah. Wa kadzalikal adzan wal jum'ah. Demikian juga masalah adzan ya, masalah salat Jumat itu diturunkan syariatnya di Madinah. Wadzahir annal jamaah kadzalika lam tufrad illa fil Madinah. Demikian pula salat berjamaah. Ya, salat berjamaah itu belum difardukan, belum diwajibkan ya kecuali ya ketika sudah di Madinah. Li'annal adzan alladzi fihi da'wah lil jamaah furida fis sanati ats-tsaniyah. Ya, karena sungguhnya adzan ya kumandang adzan yang sekarang ini kita kumandangkan yaitu pensyariatannya itu sudah di Madinah tahun kedua Hijriyah. Ya pensyariatan adzan. Ya. Fa amma zakah was siyam faqad furida fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Ya, demikian pula zakat dan puasa itu diwajibkan pada tahun ke-2 ya setelah hijrah. Wa ammal hajj falam yufrad illa fi sanati tasi'ah. Adapun syariat haji ya, dia tidak diwajibkan kecuali nanti pada tahun ke-9 ya tahun ke-9 Hijriyah. Ini berdasarkan perkataan yang paling ya rajih, yang paling kuat dari perkataan para ulama ya. Dan itu ketika Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 ya Hijriyah. Tahun ke-8 Hijriyah Rasulullah SAW menguasai Makkah, maka pada tahun ke-9 disyariatkan haji. Wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairihima min asy-sya'air adh-dhahirah kulluha furidat fil Madinah ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wa iqamatid daulah al-islamiyyah fiha. Ya, demikian pula al-amru bil ma'ruf. Ya, perintah ya wajibnya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini ya, diwajibkan ketika sudah di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menetapkan ya pemerintahan Islam ya di Madinah. Akhadha 'ala hadha 20 sinin. Akhadha 'ala hadha 20 sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinihi. Ada kelapa jatuh. Apa? Ya. Baik. Dan Nabi SAW selama di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Rasulullah SAW berada di Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu wa dinuhu baqin. Ya. Beliau wafat tetapi agamanya ya tetap tegak.
Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, akhadha ay anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yani fi al-Madinah yani 10 sinin ba'da hijratihi. Falamma akmala Allah bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah 'ala al-mu'minin ikhtarahu Allah li jiwarihi wal lihaq bir rafiqil a'la minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan ya orang-orang yang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, ya orang-orang yang jujur, ya para syuhada, orang-orang yang saleh. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tahun ke-10. Fabtada'a bihi al-marad salawatullahi wassalamuhu alaihi fi akhir syahr Safar. Di akhir bulan Safar tahun ke-10 itu mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Wa awwalu syahri Rabi'il Awal. Demikian pula berlanjut sampai awal bulan Rabi'ul Awal. Fa kharaja ila an-nas 'asiban ra'sahu. Fa sa'ida al-mimbar fatashahhad. Kemudian dalam kondisi sakit beliau ya keluar menemui ya sahabat-sahabatnya dalam keadaan ya sakit tersebut sambil mengikat ya beliau mengikat kepala ya, dalam kondisi sakit sambil mengikat kepala beliau keluar bertemu dengan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau naik mimbar ya beliau naik mimbar. Beliau kemudian ya sebagaimana kebiasaannya ya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika an istaghfara lisyuhada. Ya, yang pertama kali beliau berbicara ya ketika naik mimbar itu adalah beliau ya beristighfar ya memohonkan ampun ya bagi para asyuhada alladzina qutilu fi Uhud. Itu para syuhada yang gugur ketika perang Uhud. Tsumma qala, lalu kemudian beliau berkata, inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Kemudian beliau mengatakan sungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ya, memilih antara dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Langsung kemudian beliau menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung menangis. Ya. Wa qala, Abu Bakar berkata, bi abi wa ummi tafiduka bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Ya. Bapak dan ibu kami, anak-anak kami, harta-harta kami, bahkan diri kami itu menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan wafat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Tenanglah wahai Abu Bakar. Tenanglah wahai Abu Bakar." Tsumma qala, "In amina an-nas wa alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar
walau kuntu muttakhidan khalilan ghairu rabbi lattakhadtu Aba Bakar walakin khullatul Islam wa mawaddatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada manusia yang menggaransikan kepadaku mengenai persahabatannya, mengenai hartanya, maka dia adalah Abu Bakar. Kalau ada orang yang menitipkan, yang menggaransikan persahabatannya dan hartanya, maka dia adalah Abu Bakar. Dan seandainya boleh, kata Nabi SAW, seandainya boleh bagiku untuk mengambil seorang sahabat, seorang kekasih, maka aku jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Akan tetapi persahabatan atau kekasih di sini hanya dibatasi oleh Islam. Sementara yang dijadikan kekasih oleh Rasulullah SAW itu adalah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Nabi SAW ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, membersamai Rasulullah SAW ketika hijrah. Ya, beliau radhiyallahu anhu membersamai Rasulullah SAW ketika hijrah. Ya. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang paling memahami kondisi Rasulullah SAW, paling memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW mengatakan perkataannya ini, amara sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar an yusalli bin nas. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam ya bagi manusia. Dan hari itu adalah hari Senin. Ya, Ats-Tsani 'Asyar atau Ats-Tsalits 'Asyar min syahri Rabi' al-Awwal min as-sana al-hadi 'Asyarah min al-Hijrah. Hari itu hari Senin di tahun ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, tanggal 12 atau tanggal 13 Rabi' al-Awwal. Jadi yang pasti bahwa tanggal 12 Rabiul Awal, Syekh Utsaimin katakan juga, atau tanggal 13 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sakit parah, yudkhilu yadahu fi ma'in indahu wa yamsah wajhahu. Beliau masih sempat memasukkan tangannya ke dalam air lalu kemudian mengusap wajahnya sambil berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu sakarat, berat. Jadi di sini Rasulullah SAW merasakan beratnya sakaratul maut. Thumma syakhasa basaruhu nahwa as-sama' wa qala Allahumma fi ar-rafiq al-a'la. Kemudian beliau menatap ke langit sambil kemudian beliau mengatakan Allahumma fi ar-rafiqil a'la. Ya Allah, kita akan berjumpa di tempat yang tertinggi. Fatufiya dzalikal yaum fattaraba an-nas lidzalikal waqt. Wa haqqa lahum an yattaribu hatta jaa Abu Bakar radhiyallahu anhu fasa'ida al-minbar fahamidallah wa athna alayhi thumma qala amma ba'd fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut.
begitu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka guncang kota Madinah. Guncang kota Madinah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ada yang mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lidahnya menjadi keluh, tidak bisa lagi berbicara apa-apa. Ada yang mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh, tidak bisa lagi berjalan. Dan kondisi seperti itu ikhwas sekalian yang menunjukkan bahwa betapa kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba mereka mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau tidak terima, marah kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, pada kondisi keguncangan tersebut tampillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau naik ke mimbar lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, amma ba'd, barang siapa yang ya'budu, yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa yang berislam, dia beribadah hanya karena Muhammad atau dia menyembah Muhammad saja, maka sungguhnya Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang berislam, siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan dia tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan mati. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan ia adalah seorang rasul yang juga telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh lantas kalian berbalik ke belakang? Apakah ketika Muhammad telah wafat atau terbunuh lalu kalian akan murtad? Ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas mimbar di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau membaca, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kamu wahai Muhammad pasti mati dan mereka pun pasti mati juga. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena virus corona. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kematian. Ya. Dan ini yang seharusnya ada pada diri setiap muslim, selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dimanapun dia berada, dalam kondisi sehat apalagi dalam kondisi sakit. Mempersiapkan diri. Kematian itu datang tidak melihat yang tua ataupun yang muda, tidak melihat yang sakit ataupun yang sehat. Kemudian fashtadda buka'un nas wa arafu annahu qad mat. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbicara di atas mimbar dan menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan, seketika itu manusia pun menangis. Ya, mereka menangis, semakin menjadi-jadi tangisan mereka. Dan mereka menyadari bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, orang yang begitu perhatian terhadap mereka, orang yang begitu mencintai mereka, yang selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan, menunjukkan jalan keselamatan, telah wafat. Siapa yang tidak sedih dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Faghusila salawatullahi wa salamuhu alaihi
fi thiyabihi takriman lahu. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dimandikan ya dengan pakaiannya, yaitu sebagai bentuk pemuliaan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kufina bi thalathati athwabin. Ya, lalu kemudian beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Ya, dikafani dengan 3 lapis kain putih. Ya, tidak ada apa? Tidak ada ya, tidak ada qamis, tidak ada baju, tidak pakai imamah juga. Wa shallan nasu alaihi. Ya, dan kemudian juga manusia, ya orang-orang menyolati beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ya manusia mensalati beliau sallallahu alaihi wasallam bebas, tidak ada yang mengimami, masing-masing mensalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dufina lailatal arbi'a ba'da an tammat mubaya'atul khalifah min ba'dihi. Lalu kemudian beliau dikuburkan pada lailatul arbi'a, ya malam Rabu. Ya. Setelah selesai ya pembaiatan ya kaum muslimin ya kepada khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu anhum ya ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin ya, itu masih tertunda penguburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada ya pengurusan ya kekhilafahan, siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mereka berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan isyarat dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya boleh aku mengambil seorang kekasih, maka aku ambil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasih. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini adalah isyarat yang dipahami oleh para sahabat. Yang menjadi khalifah setelahnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah manusia berbaiat kepadanya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikuburkan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah Isya, sudah masuk Isya. Baik. Adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ba'd. Selanjutnya berkata Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan wa aftarada Allahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal ins. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Bahkan termasuk juga kepada bangsa jin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wa akmala Allahu bihi ad-din wa dalil qawluhu ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad kepada seluruh manusia, itu surah Al-A'raf ayat 158. Katakanlah Muhammad, wahai sekalian manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menyempurnakan agama ini. Artinya apa jemaah sekalian? Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah itulah agama. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah agama. Sehingga yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikatakan agama. Dan siapa yang mengatakan bahwa perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan mereka itu adalah kebaikan, lalu mengharapkan pahala darinya, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari agama, adalah syiar Islam, maka dia masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu
fahuwa radd. Ya, siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan kami yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ayat ini sangat jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini telah aku sempurnakan ya bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha, aku rela Islam itu menjadi agama kalian. Kalau agama sudah sempurna, berarti tidak boleh lagi ditambah. Kalau sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah. Siapa yang menambah amalan-amalan di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terindikasi dia mengingkari firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah sudah katakan sudah sempurna, lalu kemudian dia datang dengan yang baru. Sudah lengkap. Dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Jadi tugas kita kaum muslimin, tugas kita adalah mengikut apa yang sudah ada dalam urusan agama. Dalam urusan agama, mengikuti apa istilah kalau dalam pekerjaan ini, SUT, SOP, standar apa? Standar operasional prosedur, atau biasa juga SUT, standar uraian tugas. Dalam masalah agama ini sudah ada SOP-nya, sudah ada SUT-nya. Dalam masalah ibadah sudah ada. Kita tinggal mengikuti itu. Kalau kita mengikuti itu, maka selamat, diterima amalan kita. Kalau tidak mengikuti itu, maka tertolak. Sama halnya ketika kita diberikan tugas ini, prosedurnya seperti ini, lakukan sesuai prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur, apa yang terjadi? Ditolak, tidak diterima pekerjaan kita. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan administrasi dunia, kita mengikuti prosedur. Kenapa dalam urusan agama kita tidak ikuti prosedur? Jadi ikhwas sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kita tinggal mengikut saja. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita lakukan. Yang tidak, tinggalkan. Supaya nanti tidak menyesal. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka mengharapkan kebaikan darinya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Apa sebabnya? Karena mereka menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, fi hadhil ayah dalilun ala anna Muhammadan Rasulullah ila an-nasi jami'an wa anna alladhi arsalahu lahu mulkus samawati wal ardh. Ini adalah dalil bahwasanya Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dia diutus oleh pemilik langit dan bumi. Dia diutus oleh man biyadihil ihya wal imata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh yang mengendalikan kehidupan dan kematian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyah kama huwal mutawahhidun fil rububiyah. Dia maha tunggal, maha esa dalam uluhiyah juga dalam rububiyah. Thumma arsala subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayah an nu'mina bihadza ar-rasul an-nabi al-ummi wa an nattabi'ahu wa anna dzalika sababun lil hidayah al-ilmiyah wal amaliyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti, mengimani dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita ikuti dan kita imani bahwa beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah merupakan hidayah. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah ini adalah pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan taufik taufik itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad wa hidayatu at-taufiq. Yang selalu kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, hidayah. Jalan yang lurus ini dari sisi keilmuan, pemahaman, dan yang kedua adalah dari sisi amalan. Ini dikatakan hidayatul irsyad, yaitu pengetahuan kita, ilmu kita tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan taufik adalah kesanggupan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kita sering mendapati dalam kehidupan kita orang-orang yang mengetahui sunnah Nabi SAW tapi tidak mengamalkannya. Sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Taufik belum sampai kepadanya. Hidayah sudah sampai. Dan semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan berikan hidayah kepada mereka. Ada orang-orang yang setiap hari mendengarkan nasihat-nasihat agama, setiap hari mendengarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tetapi sama sekali tidak terbetik hatinya untuk mempelajari sunnah, untuk mengamalkan sunnah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai pada kondisi seperti itu lalu kemudian Allah wafatkan kita tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya kita sangat membutuhkan sunnah Nabi SAW. Bahkan kita berdoa dalam kehidupan kita dihidupkan dalam keadaan Islam, dihidupkan dalam keadaan Islam di atas sunnah Rasulullah SAW, diwafatkan dalam keadaan Islam di atas sunnah Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa beliau SAW merindukan saudara-saudaranya. Beliau SAW merindukan saudara-saudaranya. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Beliau SAW katakan, "La, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang belakangan. Mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku akan menunggu mereka di Al-Haud." Dan Nabi SAW, aku akan menunggu mereka di Al-Haud. Dan Nabi SAW mengentarai, mengenali saudara-saudaranya ini, itu orang-orang yang beriman kepadanya, dari bekas-bekas wudhu mereka. Sampai kemudian ketika beliau SAW menggiring mereka untuk pergi ke haudnya, ke telaganya, tiba-tiba muncul malaikat yang mengatakan ini mereka terhalangi, mereka ini tidak. Rasulullah SAW katakan mereka ini adalah umatku. Lalu apa kata malaikat? La, mereka telah merubah apa yang telah engkau bawa. Mereka telah merubah apa yang telah engkau bawa. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau perbuatan-perbuatan bid'ah. Bagi para pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah masih ada athar wudu, masih ada athar wudu, pengaruh-pengaruh wudu itu masih ada, tetapi mereka dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW. Nah, kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, lakukan, pelajari dan kerjakan sunnah-sunnah beliau SAW. Jangan melakukan perubahan-perubahan, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ditolak
ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat mengatakan demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan suhqan, kalau begitu menjauh kalian, menjauh. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dalil yang kedua tadi yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna dan akan terus tegak ila yaumil qiyamah, akan terus tegak sampai hari kiamat. Fama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad bayyana lil ummah jami'a ma tahtajuhu. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat melainkan telah beliau jelaskan semuanya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan telah beliau jelaskan semuanya yang dibutuhkan oleh manusia. Fi jami'i syu'uniha, dalam segala urusan mereka. Segala urusan manusia telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ya firman ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka disebutkan pula dalam ya perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Ini perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh beliau. Bahkan burung ya, burung yang berterbangan ya di angkasa ya, itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang ilmunya. Ilmu yang berkaitan dengan terbangnya burung itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum hatta al-jur'ah adabu qada'il hajah." Ya. Nabi kalian ya, seorang musyrikin berkata kepada Salman al-Farisi, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian bahkan dalam urusan qada'ul hajah, dalam urusan cebok, dalam urusan buang air, itu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Salman al-Farisi mengatakan, "Na'am, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi gha'id aw baul aw nastanji bi aqal min 3 ahjar." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami ketika buang air menghadap ke kiblat. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika buang air, mau buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk beristijmar, ya, bercebok tapi bukan dengan air, menggunakan batu. Ya, tidak boleh ya kurang dari tiga batu. Ya. Wa an nastanjiya bil yamin. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk bercebok dengan menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi raji'in au 'idhamin. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami ya bercebok ya dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Ini dalam persoalan membersihkan dubur dan kubul telah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana kullad din imma biqabulihi wa imma bifi'lihi wa imma biiqrarihi ibtida'an au jawaban an su'al. Wa a'dhamu ma bayyana alaihi salawatullahi at-tauhid. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi au bifi'lihi, dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan persetujuannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah masalah tauhid. Jemaah sekalian, cukup apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Mengikutlah kalian, mengikut kepada
apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena sudah cukup bagi kalian. Dalam urusan agama itu sudah cukup. Adapun dalam urusan dunia silakan mau berkreasi, tapi dalam urusan agama tidak. Sudah ada SOP-nya. Itu yang kita lakukan. Ya. Maka siapa yang mendatangkan satu amal lalu kemudian dia katakan ini adalah bagian dari agama, hal yang pantas untuk kita katakan adalah ainad dalil. Ya, mana dalilnya? Ya, itu penting. Ya. Jangan sampai kita beribadah melakukan satu amal, satu perbuatan ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka rugilah kita. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diistiqamahkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga wafat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Disimpan saja pertanyaannya, nanti ada malam sendiri kita khususkan banyak pertanyaan yang akan kita jawab insyaallah. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله